Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang berada dalam rumah ataupun dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita mengucap syukur pada Tuhan bahwasanya Dia selalu baik dan teramat baik. Sebab Engkau layak kami sembah, sebab Engkau layak kami puji. Kebesaran-Mu mengalahi apapun juga. Sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, oh, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau termulia. Sama-sama sembah Dia, katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran namamu. Hosana, oh, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terlayak dipuji. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi angkat kedua tinggi tanganmu, katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala
yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Mari sembah Dia. Engkau yang termulia, Engkau layak kami sembah Yesus. Yaralaba yeshanaralala. Kami ucap syukur Bapa, sebab Engkau Allah yang kami sembah. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima penghormatan. Untuk itu Tuhan, kami satukan hati kami. Kami mau siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang siap memuji Tuhan kita mau katakan amin, haleluya. Coba lihat kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, come on. Apa? Karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam tangan kami. Amin. Mensyukuri rahmat kami, kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwa untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, come on. Yeah yeah. Dengan hati yang bersyukur, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri bagi-Mu, sebab rahmat-Mu. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Tepuk tangan di atas kepala semua, katakan bersyukurlah. Say. Kepada Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih setianya. Na 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 na, say. Na 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 na. Oh oh yeah. Yang diberkati Tuhan, boleh beri kemuliaan terbaik. Haleluya.
Sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas setiap rencana, atas setiap kehidupan kami. Kami kembalikan seluruh kehidupan kami biar sesuai dengan rencana dan juga kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau pedulikan aku. Kau penuntun hidupku. Kasih-Mu selalu ku rasakan di dalam hidupku. Tak dapat ku mengerti atas rencana yang Kau beri. Hidupku di dalam-Mu jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Yesus. Janji-Mu tak pernah terlambat di dalam hidupku. Katakan ku percaya, ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Yesus. Hidupku menjadi indah, berjalan sesuai rencana-Mu. Katakan tak dapat ku mengerti, tak dapat ku mengerti atas rencana yang Kau beri. Hidupku di dalam-Mu jadilah sesuai kehendak-Mu. Oh, ku percaya. Katakan Kau Tuhan. Amin. Percaya Kau Yesus. Janji-Mu tak pernah terlambat di dalam hidupku. Ku percaya, percaya Kau Tuhan, percaya Kau Yesus. Hidupku menjadi indah, berjalan sesuai rencana. Hidupku menjadi indah, berjalan sesuai rencana. Hidupku menjadi indah, berjalan sesuai rencana-Mu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat LTVC, dimanapun Anda berada, senang kembali bertemu melayani sahabat LTVC. Hari ini kita akan membahas sebuah tema iman atau pengetahuan. Iman memang sangat penting di dalam kehidupan sahabat LTVC. Alkitab mencatat ada mujizat kesembuhan terjadi karena iman. Mungkin sahabat LTVC masih ingat sebuah peristiwa seorang perwira di Kapernaum.
dia datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan Yesus menyembuhkan bawahannya. Dan apa yang terjadi? Terjadilah sebuah dialog antara Yesus dengan perwira ini. Perwira ini mengatakan, saya tidak layak menerima tuan di rumah. Karena apa? Karena saya juga adalah seorang bawahan, walaupun dia mempunyai bawahan. Dan sesuatu yang luar biasa dari perwira ini, dia berkata, Tuan berkata sepatah kata saja, maka bawahannya itu akan sembuh. Dan Yesus juga terheran-heran dan mengatakan, iman sebesar ini tidak aku jumpai di antara orang-orang Israel. Dan Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Iman penting sekali untuk mukjizat. Kita juga bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan mata orang buta. Ada 2 orang waktu itu. Sahabat LTVC bisa baca di Matius 9 ayat 27 sampai 31. Nah, yang uniknya adalah di ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Karena 2 orang buta ini mengejar Yesus untuk meminta Tuhan Yesus menyembuhkan matanya yang buta. Dan Yesus berkata luar biasa, terjadilah kepadamu menurut imanmu. Dan mungkin sahabat LTVC masih ingat perempuan Kanaan, itu tercatat di Matius 15 ayat 21 sampai 18. Kalau di Markus dicatat sebagai perempuan Sirofenesia, di mana perempuan ini memiliki seorang anak yang kerasukan setan dan sangat-sangat menderita. Dia datang meminta pertolongan Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan apa? Tidak layak memberikan roti kepada apa? Kepada perempuan ini. Dan hanya remah-remah yang jatuh. Perempuan ini juga berkata, tidak apa-apa, remah-remah itu buat saya. Memang saya layaknya seperti apa? Seekor anjing. Itu membuat Yesus terkaget-kaget juga. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenesia tersebut. Wow, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Nah, kita bisa melihat pentingnya iman bagi mukjizat. Tetapi hidup kita bukan hanya perlu mukjizat, sahabat LTVC. Ada banyak hal lain yang harus kita kerjakan. Kita juga memerlukan iman. Dalam hal apa kita memerlukan iman? Matius 17 ayat 20 mencatat, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Artinya apa? Artinya iman itu bisa memindahkan persoalan kita. Iman bisa memindahkan masalah kita. Dan di Lukas 17 ayat 6 juga tercatat, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan pohon itu supaya tertanam di laut. Luar biasa, sahabat LTVC. Artinya halangan, rintangan di depan itu bisa dipindahkan dengan iman. Iman memang penting untuk mengatasi masalah, sahabat LTVC. Bisa menyingkirkan penghalang. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah iman dipakai hanya untuk hidup di bumi saja? Ini pertanyaan juga. Nah, Rasul Paulus juga menulis tentang iman yang diperlukan untuk hidup, yaitu hidup kekal. Ya. Jadi artinya hidup setelah di bumi ini. Lihat Henok bagaimana dia terangkat di Ibrani 11 ayat 5 itu berkata, Henok karena iman dia terangkat ke surga. Iman diperlukan juga untuk mendapat perkenanan dari Allah. Dengan iman kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nuh juga demikian. Nuh membangun Bahtera karena iman. Demikian juga Bapak Abraham. Dia taat karena iman. Luar biasa. Sehingga Rasul Paulus menulis di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Begitu pentingnya iman. Apakah hanya perlu iman, tidak perlu yang lain? Nah, ini pertanyaannya. Hidup ini bukan perlu mukjizat saja. Sakit sembuh, ya kan? Menggeser masalah, memindahkan masalah, atau menghilangkan masalah. Hidup itu juga bukan sekedar seperti itu. Yang pada akhirnya kita akan kembali ke surga, ketemu dengan Tuhan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, tak ada yang salah. Ya, kita perlu mukjizat itu nggak ada yang salah. Kita menggeser masalah, tidak ada yang salah. Kita mengatasi masalah, tidak ada yang salah, sahabat LTVC. Hidup ini harus diisi dengan banyak hal lain yang memberikan nilai tambah. Oleh sebab itu, diperlukan aspek-aspek lain selain iman di dalam kehidupan ini. Tema tadi ya seolah-olah menunjukkan kita memilih iman atau pengetahuan. Padahal kita tidak bisa memilih sebenarnya. Tidak ada kesempatan buat kita memilih. Dan harusnya itu berbarengan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menulis di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 begini firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Nah, Rasul Petrus jelas sekali melihat perlunya iman itu ditambahkan. Jadi ada aspek-aspek lain yang harus ditambahkan di dalam iman. Apakah yang harus ditambahkan? Pertama, kebajikan. Kebajikan harus ditambahkan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Setelah kebajikan, baru pengetahuan. Sehingga tadi kita bahas iman atau pengetahuan. Ternyata tidak bisa memilih. Di intermediar di tengahnya itu ada kebajikan yang harus ditambahkan dulu baru pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Luar biasa. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Luar biasa sahabat LTVC. Nah, ayat 8 berkata demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sahabat LTVC, iman perlu ditambah. Ditambah dengan kebajikan. Apa sih kebajikan? Kebajikan adalah kesempurnaan moral yang berbicara kualitas kehidupan. Tentu ada nilai-nilainya. Seperti apa sih nilai-nilainya sahabat LTVC? Nilai-nilai dari kebajikan itu biasanya kemurnian. Ya, tentunya kalau yang murni, yang asli, tentu lawannya yang palsu dan yang kotor. Nilai-nilai lain yang terdapat di dalam kebajikan adalah kesederhanaan. Tentunya kesederhanaan ini lawannya adalah sesuatu yang mewah ya. Dan kesabaran tentu lawannya adalah kemarahan. Nilai-nilai kebajikan juga memiliki rasa yang rendah hati. Sehingga lawannya apa? Lawannya adalah kesombongan, sahabat LTVC. Tentunya kita tahu itu adalah sifat dari si jahat. Apalagi Lucifer. Sombong sekali, dia mau naik ke tahta Tuhan, mau menyamai posisinya dengan Tuhan. Sahabat LTVC, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya ada kaitan dengan buah roh. Ya, sahabat LTVC bisa baca nanti di Galatia 5. Dan setelah kebajikan itu ditambahkan pengetahuan. Kenapa sih kita perlu pengetahuan sahabat LTVC? Hidup saat ini di dunia yang berkembang, dunia yang modern, dunia yang begitu maju, yang dengan teknologi yang begitu canggih. Bahkan faktanya kita menemukan ada banyak tipu muslihat di dalam kehidupan ini. Dan pengetahuan terus berkembang. Oleh sebab itu,
sahabat LTVC harus perlu terus belajar. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti dan tidak mudah tersandung dan tidak mudah ditipu oleh keadaan-keadaan yang canggih. Sahabat LTVC sekarang orang menipu juga tidak perlu ketemu, hanya by phone, melalui telepon. Orang bisa ditipu mentransfer sejumlah uang ke rekening yang lain dan akhirnya hilang uangnya tersebut dan saldo banknya terkuras. Inilah perlunya pengetahuan ya. Jadi iman ditambah dengan kebajikan ditambah dengan pengetahuan. Sahabat LTVC, orang di dunia saja tahu, keledai aja itu tidak tersandung 2 kali. Oleh sebab itu pengetahuan itu sangat penting buat kita. Dan sahabat LTVC harus ingat, pengetahuan itu juga diterima lewat iman. Pengetahuan tidak datang begitu saja, tapi perlu suatu proses belajar yang lama. Ada banyak pengetahuan yang memuliakan nama Tuhan. Yang sederhana saja, pencipta bola lampu yaitu Thomas Alva Edison. Dia terus mengadakan eksperimen demi eksperimen, kegagalan demi kegagalan. Tapi ingat, begitu eksperimen percobaan itu berhasil dan wow, dia memuliakan nama Tuhan. Intinya proses belajar juga harus disertai oleh iman. Sahabat LTVC, tambahkan pengetahuan dengan penguasaan diri. Ada iman, ada kebajikan, ada pengetahuan, tidak menjamin orang bisa menguasai diri. Apabila tidak dapat menguasai diri, maka ada iman, ada kebajikan, ada pengetahuan, bisa membuat orang itu cenderung menjadi sombong. Nah, apabila kata-kata sombong itu sudah keluar, tentu sudah mengarah kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Yesaya 2 ayat 11 berkata begini, sahabat LTVC. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Menguasai diri, sahabat LTV, sama dengan menguasai semua emosi jiwa kita. Ya. Seperti kita menguasai perkataan kita, walaupun kita tersudut, kita bisa mengontrol perkataan kita untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Dalam Alkitab mengatakan itu berkata-kata yang kotor. Kemudian kita bisa menguasai diri, kita bisa mengendalikan apa? Mengendalikan pikiran kita. Itu yang paling penting. Sehingga apabila pikiran itu mulai belok ke yang tidak benar, itu kita bisa segera mendorong dia kembali kepada pikiran yang benar. Menguasai diri juga menguasai hawa nafsu. Kita bisa melihat hawa nafsu ini bisa membuat orang melakukan hal-hal yang jahat. Bisa bahkan sampai melukai orang, membunuh orang, dan lain sebagainya. Ya, contoh sederhana menguasai diri adalah mengenai makanan. Kadang-kadang kita mengatakan, oh ya saya kolesterol tinggi, oh saya gula tinggi. Padahal sumbernya adalah menguasai diri, bagaimana kita bisa mengontrol makanan kita. Sahabat LTVC, Rasul Petrus mengatakan setelah penguasaan diri perlu ditambahkan ketekunan. Pada saat Tuhan membawa kita naik, sahabat LTVC, bukan berarti kita harus santai sebenarnya, atau kita nyaman, kita tenang. Justru pada saat kita naik tinggi bersama dengan Tuhan, kita harus lebih tekun melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dikerjakan. Arti ketekunan dalam ayat ini adalah kemampuan untuk menanggung. Artinya memiliki daya tahan yang kuat, ya. Dan tidak mudah menyerah. Bayangkan, tidak mudah menyerah. Artinya never give up. Ya, itu luar biasa sekali arti ketekunan daripada ayat ini. Kadang-kadang kita menghadapi tantangan saja sudah menyerah. Oh udahlah, nggak maju lagi. Nah, padahal ayat ini berkata walaupun ada iman, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, masih butuh ketekunan. Itu masih bisa gagal, ada kemungkinan gagal kalau tidak tekun. Jadi urutannya itu luar biasa sekali. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Sehingga ketekunan adalah apa? Adalah kekuatan karakter batinia. Kekuatan karakter batinia yang tidak pernah menyerah, tetapi maju terus menerobos setiap tantangan.
Luar biasa, sahabat LTVC. Saya ulangi sekali lagi. Ketekunan itu adalah kekuatan karakter batinia yang tidak pernah menyerah, tetapi maju terus menerobos setiap rintangan. Salah memahami rintangan juga bisa membuat orang tidak menjadi tekun, sahabat LTVC. Puji Tuhan, setelah ketekunan, Rasul Petrus menulis, ditambahkan kesalehan. Tentunya sahabat LTVC sudah sering mendengar kata arti kesalehan ini. Mungkin bertanya, oh iya Ayub saleh tapi diuji juga ya. Tapi ujian itu akan membawa sesuatu yang baik di dalam kehidupan. Kesalehan itu artinya godliness dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Kesamaan dengan Kristus Tuhan. Kita tidak boleh sekedar mengenal Tuhan. Kenapa? Kata sekedar ini memiliki arti perlu tidak perlu. Atau ya tidak, ya. Mengenal lebih dalam, maju terus sampai menjadi sahabat Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Karena mengapa? Karena Tuhan akan berbicara kepada sahabat-sahabatnya mengenai hal-hal yang akan dilakukan di muka bumi ini. Luar biasa, kita mendapat prioritas mengetahui lebih dulu apa yang Tuhan ingin lakukan di muka bumi ini. Apabila kita sebagai sahabat Tuhan. Oleh sebab itu, godliness, kesalehan, kesamaan dengan Kristus Tuhan, kita mendapat kesempatan terus berjalan maju menjadi sahabat Tuhan. Kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan Allah, ya. Maka pada akhirnya kita akan sama seperti yang kita sembah. Luar biasa. Setelah kesalehan tidak cukup, kata Rasul Petrus. Harus ditambahkan lagi apa? Kasih kepada saudara-saudara. Mengasihi dan menghargai diri sendiri dan semua yang Allah berikan kepada kita akan mendorong kita mengasihi saudara-saudara kita juga. Saya ulangi sekali lagi. Mengasihi dan menghargai diri sendiri dan semua yang Allah berikan kepada kita akan mendorong kita mengasihi saudara-saudara kita. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang luar biasa. Seorang direktur pelayanan orang buta. Direktur ini juga buta. Pernah sekali mengalami satu keputusasaan yang sangat luar biasa. Dan ketika dia masuk ke ruang belajarnya, dia ambil Alkitab, dia baca. Tibalah dia di Keluaran 4 ayat 10 dan 11. Di mana di ayat 10 itu dia membaca itu, Musa dengan segala alasannya menolak Tuhan mengutus dia kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Dan di ayat 11 dia menemukan yang luar biasa. Siapa yang menciptakan lidah manusia? Siapa yang menciptakan orang bisu? Siapa yang menciptakan orang tuli? Siapa yang membuat orang melihat? Siapa yang membuat orang buta? Bukankah aku Tuhan? Akhirnya keputusasaan sang direktur ini hilang sama sekali. Mengapa? Akhirnya dia berkata, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku buta. Supaya apa? Supaya direktur ini bisa merasakan, memahami orang-orang yang dilayani sama-sama adalah orang buta. Luar biasa Tuhan. Jadi mengasihi dan menghargai diri sendiri itu penting supaya kita bisa menghargai, mengasihi orang lain. Sahabat LTVC, puncaknya adalah kasih akan semua orang. Setelah kasih kepada saudara-saudara, kasih akan semua orang. Untuk bisa melakukan ini harus dipegang hukum pertama dari Tuhan Yesus yang tertulis di Matius 22 ayat 37. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Artinya kasih ini tidak memandang ras, suku, bangsa, agama, sebagaimana Tuhan sudah lakukan. Untuk bisa mengasihi semua orang, maka berarti hidup total bagi Tuhan. Artinya memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, seperti seorang sahabat. Kasih adalah sebuah perintah. Namun, datang dari iman sebagai fondasi. Kasih adalah puncak yang dicapai oleh orang-orang percaya. Setelah di atas, maka orang tersebut harus turun ke bawah untuk mewujudkannya. Fondasinya iman, terus naik sampai ke atas,
kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya, sampai kasih kepada banyak orang. Dan di atas itu tidak ada yang bisa dikasih, kecuali orang tersebut harus turun kembali ke bawah. Sahabat aktivisi, sharing hari ini kita dapat simpulkan, iman ditambah dengan kebajikan, ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan penguasaan diri, ditambah dengan ketekunan, ditambah dengan kesalehan, ditambah dengan kasih akan saudara-saudara, ditambah dengan kasih akan semua orang, adalah cara yang berhasil untuk mengenal Tuhan. Sebaliknya, apabila kita tidak memiliki semua itu, maka bisa menjadi buta dan picik, bahkan lupa dosa kita sudah diampuni. Ayo sahabat aktivisi, tambahkan imanmu dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sahabat aktivisi, kita bersyukur baru mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan yang membahas apakah memilih iman atau pengetahuan. Ternyata kita tidak bisa memilih, tapi itu harus ditambahkan. Dari iman ditambahkan aspek-aspek lain di dalam kehidupan, agar kita bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, naik sampai dekat sekali dengan Tuhan Yesus, menjadi seorang sahabat daripada Tuhan Yesus. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, kini kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita ambil waktu, bisa hening sejenak bersama-sama untuk bisa masuk ke dalam perjamuan kudus dengan penuh hikmat. Mari kita hening untuk melepaskan semua beban hidup kita, melepaskan apa yang berat di dalam hati, melepaskan rasa iri, rasa dengki, rasa cemburu, rasa kesel, dan masih banyak hal lain yang sahabat aktivisi terbeban. Itu kita hening sejenak untuk dilepaskan semua. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat aktivisi, kita angkat roti. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sahabat aktivisi, bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat aktivisi, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat aktivisi, kita telah mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, kita telah melakukan perjamuan kudus secara bersama-sama. Kita telah masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan iman kepada kami. Engkau yang menambahkan iman kami kebajikan. Engkau yang menambahkan iman kami pengetahuan. Engkau yang menambahkan iman kami penguasaan diri. Engkau yang menambahkan iman kami ketekunan. Engkau yang menambahkan iman kami kesalehan. Engkau yang menambahkan iman kami kasih akan saudara-saudara. Engkau yang menambahkan iman kami kasih akan semua orang. Engkau yang menuntun kami supaya lebih dekat kepadamu hingga kami bisa menjadi sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendapat satu
privilege, satu privasi yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami untuk bisa lebih dekat kepadamu. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua sahabat LTVC yang menyaksikan program kami. Kiranya berkat-Mu tercurah untuk semua berkat yang Kau siapkan kepada sahabat-sahabat LTVC, Tuhan. Juga kami doa apabila ada sahabat LTVC yang dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyembuhkan sakit penyakit semua sahabat LTVC yang menonton program kami. Nah, kami masih percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau berdoa untuk semua pengerja-pengerja daripada sahabat LTVC di program kami, Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengerja yang terlibat di dalam setiap tayangan, pengambilan gambar, rekaman, taping, maupun di dalam setiap posisi acara yang diambil, Tuhan. Kau memberkati, Tuhan. Kau melindungi keluarganya, Kau melindungi anak-anaknya, Tuhan. Kasih-Mu sempurna atas semua pengerja-pengerja di LTVC, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pengerja-pengerja LTVC, Tuhan memberikan yang terbaik untuk semua pengerja-pengerja LTVC. Juga Tuhan berikan yang terbaik untuk semua sahabat-sahabat LTVC dimanapun berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia, negara kami yang tercinta. Engkau memberkati Indonesia menjadi negara yang kuat, yang tangguh, yang disegani di seluruh dunia. Engkau berkati presiden kami, wakil presiden, semua menteri, semua gubernur, kemudian jajaran legislatif, baik pusat maupun di daerah, juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Kejaksaan, Kehakiman, semua pemerintahan yang terlibat untuk bisa menjalankan negara ini, Tuhan, Kau berkati. Biarlah Kau memberikan hikmat kepada semua pejabat-pejabat yang ada untuk memimpin negara ini, Tuhan, dan mengaturnya menjadi lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik juga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, say na 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 na, na 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 na, oh oh yeah. Yang diberkati Tuhan, boleh beri kemuliaan terbaik.